Nah, setelah situ salam, ya, setelah ada imam di situ yang nyusul sholat tadi salam, langsung tak suruh qomat, monggo qomat. Nah, saya ngimami, itu saya ngimami. Karena perasaan saya kalau nggak gitu nggak sah. Ada satu cerita menarik ini, nah, cerita menarik hubungannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saya kenalkan, nama saya Abdul Rafiq Muhaimin, lahir di Malang 18 September 1976, tepatnya di Lawang, Malang, Jawa Timur. Sejak kapan dan bagaimana awal Bapak masuk Islam Jamaah? Kalau di Islam Jamaah, saya termasuk mulai lahir di Islam Jamaah karena bapak saya, Haji Muhammad Jailani, juga termasuk perintis Islam Jamaah di Lawang, Malang Utara. Mulai tahun 73, 74, 75, 76 saya dilahirkan. Jadi saya mulai kecil sudah di Islam Jamaah, dididik besar di Islam Jamaah. Saya kecil sejak lahir di Lawang Malang. Kemudian pernah diajak mengembara oleh bapak dulu karena pekerjaan di Palembang tahun 79 sampai 80. Kemudian setelah itu kembali ke Malang, terus saya diajak ke Trenggalek mulai tahun sekitar 80 sampai 87. Sehingga bapak saya juga merintis Islam Jamaah di sana menjadi satu kelompok, tepatnya di kelompok Ngelongsor Trenggalek, Kecamatan Tugu. Nah, itu SD saya di sana. Kemudian 87 saya kembali lagi ke Kota Lawang. Sejak saat itu juga meneruskan di Kota Lawang situ. Kemudian mondok tahun 94 sampai 95 di Pondok Burengan, Banjaran, Kediri. Setelah itu saya ditugaskan mubalek sebagai mubalek atau dai di Islam Jamaah. Waktu itu ke Jakarta, tepatnya di Cengkareng, ya, Cengkareng. Di sana kurang lebih tahun 95 sampai 98. 98 saya 3 tahun mengajar di sana, mengajar TPA, TPQ, dan juga mengajar secara umum. Kemudian karena ada krisis moneter, saya memutuskan untuk kembali lagi ke Jawa Timur. Saya mondok, ya, meneruskan, kalau di Islam Jamaah dikatakan hadis besar. Saat itu 98 saya mengaji Kitabul Muslim, ya, Jami'ul Muslim, kemudian Sunan Nasa'i. Setelah itu tahun 99 saya meneruskan ditugaskan kembali sebagai dai atau mubalek di Islam Jamaah, mengajar di kawasan ITS, ya, kelompok Keputih, atau juga kalau di Islam Jamaah di Semampir, tepatnya Pak Wahyudi, Pak Haji Wahyudi, Insinyur Wahyudi. Beliau juga dosen di ITS, itu sebagai kiai kelompok. Waktu itu saya tugas di sana kurang lebih selama 6 bulan. Setelah itu saya ditarik kembali ke Pondok Kediri karena saya keahlian joki kuda, ya, dikenal sebagai joki kuda pacu. Maka karena imam jamaah saat itu Bapak Abdul Thohir mempunyai kuda pacu, saya direkomendasikan karena sebagai joki, ya, di situ ditarik untuk merawat dan menjoki kudanya. Tahun 99, tahun 2000 sampai 2001. Saat itu sampai saya ditugaskan di Pondok Kerawang. Di sana bisa melatih kuda, ya, sambil keilmuan mubalek saya sampaikan juga di Pondok Kerawang.
sampai pacuan kuda di Pulau Mas, terkenal beliau kiai dari Kediri. Nah, setelah itu 2001 saya kembali ke Lawang lagi karena saya sudah berkeluarga. Saya kembali memutuskan untuk ke Malang, mengaktifkan kembali sebagai mubalik juga di kota kelahiran saya di Lawang, termasuk Malang Utara khususnya. Saya juga menjadi mubalik. Adapun dapuan yang saat itu ya termasuk menjadi ya mubalik desa, ya juga mengajar di daerahan. Kalau dikatakan di Islam Jamaah itu daerahan, 1 bulan sekali. Nah, ada 8 tempat ini bergilir, setiap bulan saya juga mengajar. Kalau dapuan juga terakhir itu sebagai wakil mubalik desa ya, Malang Utara, yaitu di Desa Utara, Kawasan Singosari dan Malang. Apa yang menjadi keraguan terbesar Bapak ketika di Islam Jamaah? Kalau keraguan saya tidak seberapa ini ya, karena kepahaman jamaah saya menancap kuat karena sejak kecil. Saya tahun 2008 juga diqadar Allah bisa berangkat ke Mekah. Saat itu karena bekerja, adik saya itu Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Ustadz Abdul Ridwan karena ditugaskan oleh Imam Islam Jamaah untuk menimba ilmu di Ma'had Haram. Ada rekomendasi, di situ ada kerjaan, saya mengiyai lah istilahnya, saya mau. Alhamdulillah saat itu berangkat tahun 2008. Hampir 2 tahun di sana saya bisa merasakan haji di 2008 itu. Jadi di sana pun juga saya juga merasa intinya itu ya merasa bangga jadi jamaah, sama sholatnya apa ya sama begitu, tidak ada apa ya keraguan dah, merasa jamaah ini ilmunya sama yang ada di sana begitu. Itu yang saya rasakan. Jadi mengenai saya hijrah keluar dari Islam Jamaah ini memang agak unik ceritanya. Nah ini ceritanya agak unik karena saya juga memahami ya, juga mengerti bagaimana adik saya saat itu memang setelah pulang 2010 pulang dari Mekah ya, 2010 pulang dari Mekah kembali ke Pondok Kediri lagi untuk mengajarkan ilmu yang dia dapat dari sana sampai di situ 2018 ya, 2018 adik saya di istilahnya itu dinonaktif sampai di maklumat. Nah ini nah selama itu walaupun saya juga pernah hidup bersama di Mekah gitu, beberapa tahun hidup di Mekah itu sama, karena saya sendiri juga setelah kepulangan dari Mekah saya 2010, kemudian 2011 sampai seterusnya itu insya Allah hampir tiap bulan, karena saya sebagai mutawif untuk mutawif umroh khususnya, haji juga, ini bolak-balik ke sana. Sejak adik saya di nonaktif, Ustadz Abdul Aziz Ridwan di nonaktif, saya sendiri nggak kaget. Waktu itu saya di 2018 insya Allah di bulan Maret awal saya itu di Pondok Gede bersama adik saya. Nah itu adik saya juga cerita banyak tentang pro kontra, khususnya masalah keilmuan ya, di pusat secara keilmuan pro kontranya, bagaimana perlakuan terhadap saya gini perbedaannya diceritakan. Nah hal itu terus saya berangkat berpisah karena saya melaksanakan ngawal umroh saat itu di Maret insya Allah 2018. Nah setelah di sana dapat berapa hari mendengar di daerah barat ini, di daerah Pondok Gede, adik saya di nonaktif, tidak boleh mengajar, tidak boleh ngimami, tidak boleh nasihat, macam-macam lah, semua tidak boleh apapun. Nah, dari situ saya juga nggak kaget, cuma saya tanda tanya kenapa kok sampai begitu gitu aja. Nah setelah itu saya pulang juga, adik saya nggak cerita banyak, tidak ngomongkan yang sebenarnya, enggak, sampai 2018. Jadi sejak adik saya dinonaktif nggak boleh ngajar ya, resmi artinya tidak boleh ngajar ini ya, cuma gedok tular aja ke sana, nasihat antar rumah gitu, ada teman, nah istilah keakraban gitu aja. Suatu saat
Karena juga saya sebagai pengurus, saya juga mau balik di Malang. Suatu saat saya sambang ke rumah adik saya di CS, Cafe Sari Kediri, yang utaranya Pondok itu. Pas saya datang saat itu sore hari, setelah asar gini, kebetulan di situ berkumpul keluarga itu. Keluarganya adik saya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya Pak Taufik Rohman itu, ada Mbak Lia, dan semua di situ banyak juga ngaji Kitabut Tauhid. Nah, pas saya datang tuh ngaji Kitabut Tauhid. Saya ditawari, Mas Rafiq, melok ngaji ya? Oh ya, itu kitabnya ambil. Nah, setelah saya ngaji, gini, oh gini ternyata ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak bolehnya begini ya. Itulah saya agak mengerti. Oh ternyata hal ini nggak boleh. Tapi ada saya nggak cerita yang sebenarnya itu perbedaan Islam jamaah dengan Islam lainnya itu. Yang penting Islam jamaah yang paling benar, perasaan saya begitu. Nggak cerita itu. Nah, saya tanya Pak Taufik, sebetulnya ada apa sih Pak? Adik saya kok dinonaktif gini-gini terus sampai nggak boleh ngajar, nggak boleh gini, apa bedanya? Nah, itu saya tahu akhirnya saya tahu. Ya, dari situ saya juga pulang lagi ke Lawang, ya tanda tanya besar masih. Tapi kepahaman saya sebagai jamaah tetap perasaan saya pokoknya jamaah ini yang sah di Indonesia, yang benar gitu. Adapun yang lain itu nggak tahu nanti kalau di negara lain itu. Sampai waktu itu ada daerahan namanya di Malang Utara, daerahan TEK lah, membacakan hasil yang di pusat dibacakan di daerah. Saya masih ikut karena saya sebagai wakil imam desa, juga di organisasi ketua PAC Lawang itu. Setelah itu dipanggil oleh pengurus, ditanya, dengan keadaan begini ini kepahaman sampean gimana? Saya juga jawab, kepahaman saya jamaah Pak. Ya udah, kalau sampean masih jamaah, sampean ngomong sekarang. Saya rekam ya. Oh iya, monggo Pak. Ya saya rekam, sampean ngomong, saya masih jamaah. Iya, saya masih jamaah. Karena kepahaman saya jamaah, ya jamaah ini yang benar. Itulah, jamaah ini yang benar. Adapun yang di mana-mana Pak, di negara lain itu beat sama siapa ya itu nggak tahu. Tapi yang di Indonesia ya kita ini yang benar. Ya, oh ya begitu, iya. Nah, setelah itu sudah berbagai macam lah untuk pertanyaan. Nah, itu hari malam Jumat. Setelah besok lusanya di hari Minggu itu ada daerahan lokal. Namanya daerah lokal itu daerahan karena kalau dijadikan satu di Malang Utara ini nggak cukup masjidnya, maka dibagi di per desa. Itu biasa saya juga ngajar setiap bulan keliling. Namun di beberapa bulan itu saya dicurigai karena saya juga merasa kok di dalam beberapa bulan saya nggak dapat jatah. Mungkin sudah dicurigai nggak dapat jatah. Nggak dapat jatah. Akhirnya di hari Minggu pas daerahan di Singosari saya dipanggil oleh pengurus, di situ, pengurus desa, pengurus daerah, wakil-wakil itu. Saya disodori surat. Disodori surat yang intinya itu apa ya, sebagai banyak. Nah, intinya nggak dibacakan, cuma disodori suruh baca sendiri. Intinya semua dapuan saya dicopot. Itu sebagai wakil desa, sebagai ketua PAC, sebagai tim apa, kemudian nggak boleh ngimami. Waktu itu nggak ada tulisan nggak boleh ngimami. Intinya Anda sekarang menjadi jamaah biasa, ya, harus taat menjadi jamaah biasa. Ya, saya bilang begitu. Nah, dari situ saya juga beberapa bulan masih sambung, tetap saya sholat 5 waktunya, ya toh, cuma nggak ngimami. Adapun ngaji terus, desa, ya, kelompok, daerah, bahkan terobosan pusat saya ikut. Nah, dari situ akhirnya saya diblokir dari grup. Di samping saya keluar dari grup yang khusus pengurus, kemudian jamaah-jamaah ini lambat laun blokir. Ya, khususnya jamaah saya yang dulu saya ngajar di Jakarta, di Cengkareng, Jakarta Barat, dulu masih desa. Ya, sekarang sudah jadi daerah. Ini semua insya Allah sudah pada blokir. Hanya beberapa gitu aja yang masih. Tapi pada umumnya mungkin dinasihatkan di sana taat ya, untuk memblokir. Karena sudah dianggap nggak jamaah. Gitu. Apa perasaan ketika setelah keluar dari Islam Jamaah? Ketika sudah keluar dari Islam Jamaah, alhamdulillah. Perasaannya plong, perasaannya lego. Karena dulu di Islam Jamaah saya merasa cupet,
di samping memang kepahaman jamaah saya kuat, menancap kuat. Saya sejak lahir di situ, besar di situ, yaitu kepahaman masalah jamaah ini betul-betul kuat, balung sumsum istilahnya. Sampai sholat pun ini ya memang betul, sholat saya nggak mau campur. Saya sebagai mutawif ya, pergi ke Mekah, hampir tiap bulan ke Mekah, ke Madinah. Kalau saya bawa jamaah, karena kepahaman saya menancap kuat, kalau imam utama di masjid, saya masih ikut. Tapi kalau imam susulan atau imam istilahnya yang ketinggalan itu saya nggak mau ikut, karena perasaan saya itu nggak sah. Jadi jamaah umroh saya ini, jamaah umroh saya ini, ya saya beri alasan, tunggu sebentar Pak, biar ngumpul dulu teman kita yang banyak. Nah, setelah situ salam, ya, setelah ada imam di situ yang nyusul sholat tadi salam, langsung tak suruh qomat, monggo qomat. Nah, saya ngimami, itu, saya ngimami. Karena perasaan saya kalau nggak gitu nggak sah. Ada satu cerita menarik ini, nah, cerita menarik, hubungannya dengan itu. Ini hubungan saya merasa pol sebagai jamaah waktu itu. Saya sholat saat itu masih boleh ya mampir di Masjid Apung, Jeddah, Masjid Terapung di Laut Merah. Insya Allah tahun 2018 di awal-awal 17 lah, 2017 itu masih boleh berkunjung. Nah, setelah itu tidak boleh sampai sekarang berkunjung ke sana jamaah umroh khususnya Indonesia. Lah saat itu saya ikut sholat duhur berjamaah, ya full, namanya sholat masjid umum, imam utama di situ, saya ikut. Nah setelah imam utama ini salam, ya sholat duhur salam, 4 rakaat salam itu, kemudian imam utama ini berdiri. Nah, beliau nasihat atau menyebutkan, Anda ini musafir, ya jamaah-jamaah, Anda musafir. Nanti yang musafir ini nggak boleh sholat sendiri-sendiri, ya buat grup-grup sholat nggak boleh. Ada satu imam yang di sini maju untuk ngimami. Lah perasaan saya, daripada saya keduluan yang lain, nanti nggak sah sholat saya maju, itu loh. Ya, saya padahal nggak pakai peci, biasa pakai batik, namanya umroh, mimpin umroh biasa. Dengan kepahaman saya daripada diimami yang lain, saya maju ngimami orang segitu banyak. Ya Allah, malunya saya sekarang. Itu dulu. Ini cerita. Ya sebagai itu. Ini merasa polnya di situ. Setelah Anda hijrah, apa yang Anda terima dari lingkungan yang lama atau saudara-saudara tua? Setelah saya hijrah ini, yang saya rasakan, saya memang khususnya ya tidak mendapatkan perlakuan yang istilahnya diteror, diintimidasi atau diusir, bahkan diapakanlah, dimusuhi yang betul-betul yang enggak. Karena saya sendiri sebagai ya termasuk di situ pribumi, ya asli situ. Ya, awalnya saya juga istilahnya jadi kalau sholat ya imam utama. Ya, di situ juga saya sebagai di komplek itu sebagai RT, ya sebagai Pak RT, maka agak disungkani lah. Nah, tapi kalau yang lain, karena umumnya kami di kelompok Lawang ini bahkan 50% lah itu sudah hijrah, meninggalkan Islam jamaah. Itu. Cukup. Terakhir, pesan atau nasihat untuk para pengurus, yang kedua para mubalik, yang ketiga jamaah secara umum. Assalamualaikum. Kalau dari saya, pesan saya ya khususnya kepada sesama pengurus, ya monggo kita legowo, yaitu intinya itu apa ya, istilahnya membuka mata, cari bandingan, karena ya banyak dikatakan lah, intinya itu kalau di jamaah itu merasa pol sendiri, ya dengan polnya itu merasa ya man amila amalan fi jamaah, ya toh, man amila amalan fi jamaah fa asoba qabila minhu. Kalau siapa yang beramal dalam jamaah fa asoba, benarnya qabila minhu, Allah menerima. Wa in aqta'a ghafarallah, jika salah Allah mengampuni lah. Dari situlah ya toh merasa pol sendiri, sehingga ya nggak ada bandingan yang lain,
ya merasa yang lain ini sudah nggak salah semua gitu, sehingga nggak ada bandingan, merasa pol sendiri sebagaimana kata dalam tempurung itu, yang lain sudah nggak dianggap nggak sah. Maka monggo kita sebagai Islam ini tidak eksklusif ya toh, ya membaur dengan yang lain. Pesan saya untuk jamaah-jamaah ya dari awal ya, khususnya yang saya kenal, mulai dari saya istilahnya tugas dulu tahun 95 sampai 98 selama 3 tahun di Cengkareng Jakarta, tugas juga di Surabaya tahun 99, juga istilahnya tugas di daerah sendiri di Malang Utara khususnya. Maka apapun yang saya sampaikan saat itu, ajaan saya, pitutur saya, nasihat saya pada iji-ijinya jamaah ya, supaya tetap menetapi, memerlukan dan bersungguh Quran hadis jamaah sampai tutup pol ajal mati masing-masing, itu saya ralat gitu. Saya cabut, saya ralat ya. Nah, jadi yang saya pahami saat ini hal itu salah. Jadi imam bukan sebagai pengesah Islam. Nah itu kita akhirnya legowo ya toh, membaur terhadap Islam, saudara semua jamaah, Islam rahmatan lil alamin, sehingga kita nggak cupet hidup kita. Dulu di jamaah kalau mau pergi takut gimana sambungnya, oh nanti saya meninggalkan acara musyawarah, saya meninggalkan acara sambung di sana, nanti kalau saya bepergian nggak disaksikan gimana. Sampai ke Mekah pun saya bawa surat sambung, kalau nggak sampai mampir ke Hud itu perasaan punya salah. Bagaimana kalau saya ada apa-apa di jalan nanti nggak disaksikan, nah, takut matinya nggak disaksikan. Nah ini, hal itu semua alhamdulillah sekarang dengan kita sudah membaur dengan Islam ya, saudara Islam yang lain sekarang kemana-mana alhamdulillah saudara banyak ya toh, masjid juga bagus-bagus, tempat-tempat di mana-mana juga enak ya, sama kita bisa menjaga suci najis karena sudah mengerti alhamdulillah ya toh, nggak kayak dulu semua ragu-ragu, was-was, mampir sana mampir sini, takutnya ya nggak bisa menjaga suci najis, nggak terima amalan kita. Nah, sekarang alhamdulillah plong ya toh, secara keilmuan juga terbuka sekarang, nggak kayak dulu kalau nggak mangkul ya toh, kalau nggak dari jamaah ini nggak akan diterima ilmunya. Nah sekarang alhamdulillah terbuka, kita di sana juga seperti di Madinah juga ada ya toh kajian yang menyampaikan dari Ustadz dari Indonesia, LC dari Indonesia, alhamdulillah ya toh. Tuh. Sekian ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.